Saka kalau dari Sumpah Pocong siap menanggung resiko kayak gimana juga Saka selalu siap. Jadi Sumpah Pocong itu semuanya tradisi, tapi kita jangan melalaikan hal ini. Ya dia bisa mati, dia bisa kecelakaan, dia bisa karma. Saka Tatal, Bunda akan melindungi kamu kalau cara goib. Jumat pekan lalu dalam suasana sakral, Saka Tatal telah melakukan Sumpah Pocong. Tidak main-main. Inilah sumpah yang dianggap paling berbahaya karena membawa dampak yang sangat menakutkan. Saka melakukan sumpah dengan ditonton ratusan orang yang berkerumun di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Suasana metafisika sudah mulai terasa saat ia memandu sumpah, membakar dupa, kemudian melakukan ritual Sumpah Pocong. Tapi benarkah setelah melakukan sumpah, Saka Tatal rentan mendapat serangan gaib? Lalu, apa yang membuat Bunda Norma melakukan pemagaran jarak jauh untuk Saka? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sumpah Pocong ini berbahaya loh. Saking berbahayanya Sumpah Pocong, tidak dianjurkan untuk dilakukan. Tapi demi meyakinkan publik bahwa dirinya benar, Saka Tatal akhirnya melakukan Sumpah Pocong. Pada Jumat pekan lalu, Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sudah seperti lautan manusia. Mereka datang dari Cirebon dan sekitarnya untuk melihat sekaligus memberikan dukungan moral pada Saka. Meski suasana riuh, tapi aura mistis terasa sangat kuat. Setelah ritual membakar dupa, upacara Sumpah Pocong dimulai. Saka yang selesai dimandikan langsung dibaringkan dan dikafani layaknya jenazah. Baru setelah itu, ia dipandu melakukan Sumpah Pocong. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap yang telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Aibtu Rudiana.
Apabila saya berdusta apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin, baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar. Saka kalau dari Sumpah Pocong siap menanggung resiko kayak gimana juga Saka selalu siap. Keberanian Saka Tatal melakukan Sumpah Pocong mendapatkan apresiasi semua kalangan, termasuk spiritualis sekelas Bunda Norma. Padahal jika ada kebohongan, Saka Tatal akan mendapatkan risiko terbesar dari sumpahnya. Tapi oleh sebab merasa tidak bersalah, Saka berani Sumpah Pocong yang pada hari Jumat itu berjalan lancar. Sebagai seorang ahli supranatural, Bunda Norma sudah langsung bisa melihat bahwa Saka memang tidak berbohong. Sumpah Pocong ini kan Saka Tatal. Dia merasa bahwa dia benar dan tidak salah. Tapi yang pasti menurut Bunda, Saka Tatal benar 100%. Sebagai paranormal yang biasa berhubungan dengan hal-hal mistis, Bunda Norma menganggap Sumpah Pocong memiliki derajat risiko paling tinggi. Sumpah ini sangat sakral sehingga jarang ada orang yang berani melakukannya jika memang tidak merasa benar. Akibat paling ditakuti adalah datangnya azab akibat bersumpah, sekedar untuk menutupi kebohongannya. Tapi bagi yang benar, sumpah ini justru memberi kekuatan batin yang sangat dahsyat. Terserah ya, orang tidak mengakui, tapi Sumpah Pocong itu kan seperti orang mati yang disumpah. Ya dia bisa mati, dia bisa kecelakaan, dia bisa karma. Ya kan kalau dia bohong. Tapi kalau dia benar, dia akan sehat walafiat. Tapi benarkah Saka Tatal rentan mendapatkan serangan gaib setelah melakukan Sumpah Pocong? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memang banyak yang menganggap Saka Tatal akan rentan mendapatkan serangan gaib setelah melakukan Sumpah Pocong. Biasanya dampak dari Sumpah Pocong menurut Bunda Norma terjadi dalam rentang 3 bulan pertama. Itu rentang paling lama. Tapi buat mereka yang tidak bersalah, Sumpah Pocong tidak perlu ditakuti karena tidak membawa efek apapun. Serangan-serangan gaib pun akan sangat jarang yang berhasil, meski serangan tidak datang hanya dari satu jurusan. Kalau dia benar tidak ada akan serangan apa. Itu biasanya 90 hari paling lama itu. Kalau dia tidak benar, dia akan mendapat celaka, karma, dan sebagainya. Apapun yang namanya, ya berurusan dengan goib, ya diperangin goib. Meski sesungguhnya lekat dengan tradisi,
Sumpah pocong bukan sesuatu yang tidak ada landasannya. Apalagi tradisi gaib memang sangat kental dianut masyarakat Indonesia. Lalu seperti apa bentuk-bentuk gangguan gaib yang menyerang? Benarkah sampai membahayakan keselamatan? Ya diganggu ya dalam tidurnya atau apa dan sebagainya. Jadi sumpah pocong itu semuanya tradisi, tapi kita jangan melalaikan hal ini. Karena ini udah bermain dengan goib, dengan Allah ya. Insya Allah kalau mereka tidak benar akan mendapat azabnya, mendapatkan karmanya dan diganggu oleh goibnya. Kalau dia benar, dia sehat walafiat. Karena disumpah itu kan dikatakan kalau sakit tidak akan sembuh, ya kan? Jadi karma itu berlaku di sumpah pocong itu. Sangat menakutkan. Bunda juga takut dengan sumpah pocong. Dan demi keselamatan Saka Tatal, Bunda Norma siap melakukan pemagaran gaib. Secara tegas, paranormal asal suku Dayak ini menyebut berbagai bentuk serangan gaib bisa saja terjadi. Mulai dari yang ringan-ringan hingga santet yang dianggap sebagai serangan gaib paling mematikan. Upaya Bunda Norma ikut memberi perlindungan gaib akan melengkapi perisai Saka Tatal yang memang juga mendapatkan dukungan dari orang-orang sakti di sekitaran Cirebon. Saka Tatal, Bunda akan melindungi kamu kalau cara goib. Maksudnya serangan-serangan yang tidak diinginkan. Misalnya santet apapun itu. Bunda siap melindungi kamu karena kamu tulus. Banyak yang melindungi dia kok. Orang-orang ahli di Cirebon juga melindungi dia. Yakin, yakul, insya Allah. Saka Tatal telah melakukan sumpah pocong meski sangat menakutkan. Sumpah ini diambil sebagai langkah terakhir untuk meyakinkan publik bahwa dirinya benar. Lalu, apa yang membuat Bunda Norma tertarik ikut melindungi Saka? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dengan penuh kehusyuan, Bunda Norma mulai memusatkan panca indera setelah proses pembakaran dupa selesai. Sesaji sudah disiapkan, juga kembang setaman yang diurai dalam sebuah piring. Seketika, Bunda merentangkan tangan, kemudian seperti mengumpulkan energi gaib dari 4 penjuru angin dikumpulkan dalam jemari yang tertangkup. Sambil merapal mantra, sesekali mata Saka Tatal disebu dalam satu tarikan nafas yang lekas. Mohon dibantu Norma agar Saka Tatal dilindungi daripada goib-goib penyerang dia ataupun santet. Ya, mohon dikabulkan. Hukamlah, 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 hukamlah.
Allah, malikil malik Allah, malikil malik Allah. Bismillahi wa kafah, bismillahi wa kafah, bismillah. Lindungi Saka Tatal daripada benteng pertama. Ulun hanya meminta, hanya rasa kasih sayang ulun, rasa prihatin ulun punya. Sirkum sarkumingkum, sirkum sarkumingkum, sirkum sarkumingkum, sirkum sarkumingkum. Asbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa la haula wala quwata illa billah. Innama amruhu ija aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya Allah, lindungi Saka Tatal serangan-serangan tidak diinginkan, teluk apapun namanya, kurs. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, lindungi Saka Tatal dari hal-hal yang tidak diinginkan. Secara jujur, Bunda Norma tidak ingin berprasangka buruk pada mereka yang berusaha mencelakai Saka Tatal lewat cara-cara gaib. Tapi kemungkinan serangan metafisika yang dialamatkan pada Saka sangat besar, sehingga pemagaran harus tetap dilakukan. Apalagi setelah Saka melakukan sumpah pocong, urusannya menjadi tidak lagi sederhana, sebab sudah melibatkan alam gaib yang bekerja dengan logikanya sendiri. Di atas kemampuan Bunda hanya untuk melindungi Saka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bunda nggak mau seujon. Lebih bagus kita lindungin, dan kita tidak usah menuduh hal-hal yang aneh-aneh. Insya Allah di atas kemampuan Bunda lindungin Saka, hanya itu aja. Tapi apa yang membuat Bunda Norma ikut peduli sehingga ingin melindungi Saka Tatal lewat pagar gaib? Bunda tertarik untuk menolong dia, itu aja. Bunda tidak khawatir atau mengkhawatirkan, tapi menjaga lebih baik daripada mengobati. Sedia payung sebelum hujan. Karena Bunda sangat prihatin dengan hal-hal yang terjadi pada dirinya, itu aja. Bunda gak mau ditanya lagi soal Saka, Bunda sedih. Berurusan dengan gaib seperti menjadi niscaya bagi Saka Tatal. Setelah melakukan sumpah pocong, serangan-serangan gaib pun bukan sesuatu yang mustahil akan dihadapi. Itu yang membuatnya harus memiliki pagar diri, dan dengan sukarela Bunda Norma yang dikenal sebagai paranormal Dayak memberikan proteksi gaib untuk Saka Tatal. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.